Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau yang diberkati sepanjang minggu ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur dan penuhi halamannya dengan puji-pujian. Oleh sebab itu layaklah Tuhan yang kita sembah. Dia besar bagi setiap kita pada siang hari ini. Sorakan haleluya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Ini hati kami Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersama-sama bertepuk tangan, sorakan haleluya. Mari bersama-sama dari awal nyatakan pujian ini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya, gerbangnya dengan pujian. Oh, bermasmurlah bagi Dia. Kami menyanyikan nyanyian baru bagimu Tuhan. Sukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati. Lebih dahsyat lagi nyatakan pujian ini. Masuk gerbangnya dengan pujian. Kami bermasmur Tuhan, dan kami nyanyikan nyanyian kepadamu. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Umat pilihan Tuhan bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati, kita berdoa. Tuhan, dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dedikasikan ibadah ini dari pertengahan
dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kita yang siap beribadah, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Nyatakanlah isi hati-Mu dalam hati kami. Biar kami terus melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Kami datang Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kami nyatakan kepadamu Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Kau ciptakan kami Tuhan. Dia ciptakan seisi
kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa.
Angkat kedua tangan, tanda kita berserah kepada Tuhan. Nyatakan selamanya Kau Tuhanku, Kau terutama Tuhan, yang terutama. Ora bakata karabala-balabaya sana Tuhan, ora bala-balabaya sana, ora bakata karabaya sana Tuhan. Kami saat ini bersyukur Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan kota, bangsa dan negara kami Indonesia, serta para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Ada shalom atas Indonesia, ada shalom atas kota Medan. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati kota kami Medan, Sumatera Utara. Bahkan Engkau memberkati seluruh para pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan Joko Widodo dan Wakil Maruf Amin, serta gubernur kami yang ada di Sumatera Utara ya Tuhan. Engkau memberkati, biarlah roh takut akan Engkau Tuhan berikan kepada para pemimpin kami di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tema dan visi gereja kami sepanjang bulan Agustus ini ya Tuhan. Untuk kami boleh berbuah, gereja boleh berbuah Tuhan, sehingga kami boleh berdampak bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah yang manis, buah-buah yang baik Tuhan. Gereja boleh menjadi berkat di bangsa, negara dan kota kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin gereja kami Tuhan, yang Engkau percayakan untuk mengembalakan memimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pembina kami yang ada di Jakarta, Pak Niko Nokonorajo. Engkau mengurapi, Engkau memberkati, terus Kau pertajam lebih lagi. Kau berkati dalam kesehatan, Kau berkati Pak Bambang Yonan juga Tuhan. Kau urapi pakai lebih lagi Tuhan, terus pertajam dalam pelayanan dan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati gembala sidang kami Pak Edi Prayitna Tuhan, biarlah pengurapan yang baru, minyak baru dan anggur baru Tuhan curahkan. Berkati keluarganya, bahkan Engkau menghiburkan mereka yang sedang berduka ya Tuhan. Engkau memberkati aku Tuhan, pastor kami dan senasa Tuhan, dan Pak Joshua Ginting ya Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa Tuhan juga untuk rumah persembahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami memohonkan pertolongan Roh Kudus dalam penyelesaian seluruh progres pembangunan rumah persembahan, supaya Tuhan Engkau mengadakan mujizat untuk pembangunan rumah persembahan dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna dengan pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Kau berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di keluarga besar Medan Plaza Tuhan, untuk boleh kami menabur, untuk kami boleh Tuhan ambil bagian Tuhan untuk dalam penyelesaian pembangunan ini Tuhan. Kau berkati setiap usaha-usaha pekerjaan Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di keluarga besar Medan Plaza Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah setiap permohonan doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Berapa banyak engkau merasakan hadirat Tuhan? Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah? Boleh lambaikan tangannya tinggi. Puji Tuhan, ada satu jiwa, ada dua. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya di minggu-minggu ini Tuhan hadir bagi setiap kita, dan Tuhan percayakan kita di akhir pada bulan Agustus ini Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Segala pujian bagi Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
menjadi kesukaan bagi setiap kami. Mari nyatakan pujian ini. Every praise is to our God. Everyone our worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah. Every praise. Lebih dahsyat lagi nyatakan. Every praise is to our God. Everyone of worship. Every praise is to our God. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Tuhan penyelamatku, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is, yes it is, yes it is. Oh, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Every praise. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes it is. Katakan every praise is to our God. Glory with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Yes it is. Every praise is to our God. Haleluya. Tampaknya kita belum bersemangat karena kita percaya dalam hadirat Tuhan. Ratapan Tuhan jadikan sukacita. Katakan amin. Mari saya mau mendengar Bapak Ibu Saudara saja tanpa musik, katakan every praise is to our God. Boleh Bapak Ibu Saudara nyatakan pujian ini. Every praise is to our God. Everyone our worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. You are God. Glory hallelujah. Every praise is to our God. Lebih dahsyat lagi. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah.
betapa banyak yang bersuka cita. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersama-sama nyanyikan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Kami percaya Tuhan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Katakan kamilah pekerja di kebun anggur-Mu. Nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Mari Bapak Ibu saja nyatakan, dia datang. Bertepuk tangan di atas kepala Bapak Saudara. Tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion. Sekali lagi katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, sekali lagi kami nyatakan, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Biarlah terus kami mengerjakan perbuatan baik di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama
bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dari awal katakan pujian ini, firman-Mu, firman-Mu tiada amin. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang. Berjalan bersamamu, bersamamu di setiap musim hidupku. Bapak Ibu saja nyatakan firman-Mu. Mari buka kedua tanganmu, nyatakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Dengan iman berseru kepada Tuhan, Yesus, aku cinta padamu Tuhan. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku.
kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami sadar bahwa semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengumpulkan setiap kami pagi ini untuk boleh menikmati kehadiran-Mu. Oh, terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah kami, hadirat-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dari tempat ini Tuhan, kami rindu untuk mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk kami sama-sama boleh belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya setiap kali kami boleh datang, kami mendengar kebenaran-kebenaran-Mu. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini sesuatu terjadi atas kehidupan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami mau menyendengkan telinga kami untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau taruh pikiran kami di bawah pikiran Kristus untuk boleh ditundukkan ya Tuhan. Dan hati yang terbuka pagi ini seperti tanah yang paling subur Tuhan. Kami mempersiapkan bejana hati kami pagi ini untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari benih itu yang akan gugur ya Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, tiap kali kami boleh datang ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berubah semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan biar setiap firman yang kami dengar pagi ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tapi kami mau sepakat pagi ini, kami mau melakukannya Tuhan. Ajar kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan cara yang sangat sederhana, biar kiranya pengurapan Tuhan turun mengajari hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengundang Roh Kudus, Engkau bebas berkarya di tengah-tengah setiap kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih worship team. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Boleh lihat dulu kiri kanannya, tanya apa kabarmu hari ini? Piye kabare? Ya, baik-baik saja, luar biasa. Kadang-kadang kata luar biasa itu seperti keharusan ya di perkumpulan orang percaya. Karena kalau kita nggak ngomong luar biasa, kayaknya ada yang kurang. Padahal mungkin hidup kita lagi gundah gulana dan segalanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan baik. Apapun keadaan kita, Tuhan baik. Amin. Amin. Pagi hari ini saya ingin merecap karena ini minggu terakhir untuk bulan Agustus. Saya percaya bahwa sepanjang 3 minggu yang lalu kita sudah dibekali, kita sudah sama-sama belajar dari semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang berbuah, betul ya? Berbuah di dalam pekerjaan yang baik ya. Nah, ada berapa banyak di antara kita yang sadar atau tahu betul bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang katanya kita percaya Kristus, kenal Kristus, hidup sungguh-sungguh dalam Kristus, bahwa berbuah itu adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu. Jadi berbuah itu bukan pilihan, tapi tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Ya, hari ini kita akan melihat dari satu perikop ya di Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca di ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti di ayat yang genap, begitu seterusnya sampai dengan ayat ke-8 ya. Saya mengambil dari bahasa Indonesia masa kini. Kata Yesus lagi, "Aku pokok anggur yang sejati dan Bapakku adalah tukang kebunnya." Ayat 2 Bapak Ibu boleh baca. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu.
Akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Ya, jadi kalau kita baca di Alkitab kita, perikop ini bicara soal pokok anggur yang benar, ya. Jadi kalau kita bilang pokok anggur yang benar, berarti ada yang tidak benar, betul? Nah, hari ini Yesus menegaskan ya bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu adalah, yuk pastikan kita udah ada dalam pokok anggur yang benar itu atau belum, karena hari-hari ini Bapak Ibu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa kita temui di media sosial, di TikTok, di Facebook, di YouTube yang sepertinya benar tapi bukan berisi kebenaran atau firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu harus lebih sering baca Alkitab dibandingkan hanya mendengar khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang ada di media sosial ya, kutipan-kutipan 1 menit gitu ya. Karena apa? Alkitab tuh firman Allah yang punya otoritas dan benar tanpa salah, supaya kebenaran itu akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak benar yang sedang banyak hari-hari ini di sekeliling kita ditawarkan kepada kita, supaya kita punya stand firm gitu ya, punya fondasi yang benar. Nah, yang kedua, dalam ayat ini, di dalam ayat 2 dikatakan bahwa setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya dan dibersihkannya supaya lebih banyak lagi buahnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, di dalam satu pohon anggur itu ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Nah, jadi berarti definisinya apa nih Bu? Artinya adalah bukan orang-orang yang tidak berbuah itu bukan orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan, ke gereja tetap ke gereja, doa puasa, apalagi FA, ikut FA juga. Tapi dalam kehidupannya dia nggak berbuah. Karena apa? Tadi dikatakan bahwa di dalam satu pokok ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Nah, hari ini kita sama-sama cek diri kita masing-masing ya. Di sini nggak ada mungkin, tapi di luar sana banyak ya. Nah, dia bilang bahwa ranting yang tidak berbuah itu adalah orang-orang yang juga sudah tahu Tuhan, melakukan rutinitas kekristenan, tapi hidupnya sama aja dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ke gereja tapi nipu jalan terus misalnya gitu ya. Ke gereja tapi sikap attitude-nya nggak berubah misalnya gitu. Ke gereja tapi omongannya masih pedes gitu misalnya ya. Ke gereja tapi mungkin ya masih nggak bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita mungkin, tetangga kita. Nah, itu orang-orang yang udah tahu Tuhan, kenal Tuhan tapi nggak berbuah. Nah, di sisi lain ada ranting yang berbuah ya. Nah, mereka ini, golongan ini adalah orang-orang yang sudah kenal Kristus, lahir baru. Nah, kemudian juga mengeluarkan buah-buah dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa mengeluarkan buah-buah dalam kehidupannya? Ini yang mau kita pelajari sama-sama. Ada berapa banyak di antara kita rindu untuk selalu mengeluarkan buah dalam kehidupan kita? Amin. Saya percaya ya, kita itu karena apa? Ingat tadi bahwa berbuah adalah sebuah kewajiban orang percaya, ya. Nah,
Gimana caranya nih supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebuah tanaman ya, kalau dia mau berbuah, mau bertumbuh, pertama benihnya harus ditanam dulu, betul ya? Nah, benih itu ada nggak kira-kira sebesar pohon? Benih selalu kecil ya, mau buah durian pun benihnya kecil, padahal buahnya besar mungkin ya. Nah, jadi supaya kita bisa bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah, benih itu harus mati. Sama halnya dengan kita. Supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, kita harus rela mati. Mati gimana nih Bu? Maksudnya langsung mati gitu? Bukan ya, tapi mati atas kedagingan kita. Karena kita ini masih terdiri dari daging ya, daging kita ini suka kali nyeret-nyeret kita ke hal-hal yang gak baik, betul? Walaupun kita tiap hari berdoa, Tuhan hari ini aku mau jadi berkat, berkatilah mulutku, tanganku supaya bisa berbuat yang baik, ngetik-ngetik yang baik-baik, komen yang baik-baik. Tapi begitu terjadi sesuatu, kita kebablasan, kadang-kadang suka masih seperti itu ya. Karena itu Bapak Ibu, daging kita ini masih suka menyeret kita kepada kebinasaan. Makanya kan Paulus bilang kan, aku sebenarnya dalam diriku ini seperti ada dua gitu, pengen berbuat yang baik tapi justru bukan yang ku kehendaki yang kulakukan, justru yang sebaliknya gitu. Nah makanya kita perlu belajar untuk mati atas kedagingan kita. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Supaya tubuh kita sehat, kita pelihara dengan cara kasih makan, betul ya, makan yang bagus, makan yang baik, istirahat yang cukup, sehatlah tubuh kita. Tapi jangan lupa, nah, jiwa kita tuh biasanya kita kasih makan apa? Melakukan kesenangan-kesenangan kita ya. Hobi kita mungkin ibu-ibu yang suka masak-masak, yang suka belanja shopping kadang-kadang ya, atau nggak shopping, yang penting cuci mata lah Bu, lihat-lihat barang gitu ya. Tapi udah senang, jiwanya dikasih makan. Tapi seringkali yang ketiga yang paling penting, yang akan kembali kepada Bapa yaitu roh kita itu kita nggak kasih makan. Cukup nggak menurut Bapak Ibu kalau kita makan sekali seminggu? Sakit nggak kita kalau kita makan sekali seminggu? Mungkin awal-awal nggak sakit, tapi bertahun-tahun kalau cuma kita makan satu kali seminggu, gimana? Sakit mungkin ya, sakit malah lambung kita bermasalah ya. Sama juga Bapak Ibu dengan spiritual kita. Menurut Bapak Ibu cukup nggak cuma kita kasih makan sekali seminggu hanya dalam 1,5 jam aja. Itu pun kadang-kadang kita ngawang-ngawang gitu ya. Ada gangguan di handphone kita, lebih senang scrolling juga waktu mungkin pujian, penyembahan atau khotbah. Nah, kita perlu mati atas kedagingan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh ya. Nah, kemudian benih itu kan sudah ditanam tadi ya, dan waktu dia ditanam di dalam tanah pasti dia mati supaya keluar kecambahnya kan ya. Nah, tapi di satu sisi benih yang sudah mati tadi perlu yang namanya media tanam Bapak Ibu, betul? Entah itu sekarang hidroponik ada bilang di air, tapi ada juga di tanah, tapi dia perlu media untuk bisa bertumbuh. Tanahnya, wadahnya. Nah, apa media kita untuk bisa bertumbuh? Komunitas Bapak Ibu, FA. Bapak Ibu harus bisa gabung di FA, karena di FA itulah kita digembalakan, saling mendoakan, saling bisa belajar banyak hal ya. Saya ini lahir dari produk FA Bapak Ibu. Jadi saya tuh FA sejak mulai SMP kelas 3 di Youth dulu di Medan Plaza. Saya bersyukur ada kakak-kakak rohani yang keras sekali atas hidup saya, sehingga kita bisa ketemu hari ini. Kalau nggak ada mereka, sampai hari ini saya selalu bilang, Kak, thank you ya. Kami masih berhubungan baik dengan abang rohani saya, kakak rohani saya, walaupun sudah di luar kota ya. Kalau nggak ada mereka, saya nggak ada hari ini di dalam Tuhan ya. Mungkin hidup saya udah out-outan gitu. Orang-orang yang menaruh kasihnya kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu gabung di FA, kemudian ketua FA-nya suka nanyain kita, suka nasehatin kita, jangan marah. Itu tanda mereka mengasihi kita supaya lahir buah-buah dalam kehidupan kita. Saya dulu itu pokoknya setiap kali bagi rapotnya harus diminta. Orang tua saya aja kadang-kadang nggak lihat gitu karena sibuk ya. Terus kalau ada nilai di bawah 6 dia udah bilang, Mindo kamu nggak boleh melayani semester ini ya. Pokoknya kamu harus belajar, skip pelayanan.
Waktu itu saya udah gabung pelayanan di Youth di Medan Plaza. Menderita nggak? Menderita gitu, teman-teman melayani kita duduk jemaat biasa 1 semesteran. Nah tapi itu baik buat kita gitu. Nah kita diajarin untuk bisa mengeluarkan buah dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu media tanam. Nah kalau hari ini Bapak Ibu belum punya komunitas, belum bergabung di FA, saya mengajak kita untuk yuk gabung di FA, punya komunitas. Karena komunitas akan sangat membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa mengeluarkan buah-buah dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau gabung di FA? Ya, Pak Edward bisa lihat tangan-tangan yang terangkat ya. Nah, jadi kita harus perhatikan ya. Jangan jadi benih yang gini, tanam gini ya. Hari ini ditanam di pot yang ini. Besok aku pindahlah ke pot yang ini. Besok pindah lagi di pot yang ini. Kira-kira dia bertumbuh nggak? Mati yang adanya. Nah, makanya kita perlu tertanam. Ya, karena waktu kita tertanam, disitulah semua proses itu terjadi, menimbulkan yang namanya pertumbuhan atas kehidupan kita. Jangan gak tertanam, kita perlu tertanam Bapak Ibu. Enak gak enak, suka gak suka di sebuah komunitas, tertanam. Karena nanti pada waktunya Tuhan, kita akan menikmati buah-buah dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kalau saya gak mau dibentuk ya, saya lari gitu seperti beberapa teman-teman saya, kita nggak ketemu mungkin hari ini. Saya hidupnya udah out-outan mungkin ya. Tapi karena saya bersyukur ada teman-teman lain di kelompok sel saya yang bilang udahlah nggak apa-apa. Itu kan kakak itu baik kok. Dia nasehatin kamu supaya kamu bisa berubah gitu. Nah jadi ada teman-teman yang mendorong kami untuk bisa saling bertumbuh. Akhirnya kita bertumbuh sama-sama dan puji Tuhan Bapak Ibu. Semua kami teman-teman yang satu FA hari ini sudah berkeluarga rata-rata dan semuanya itu masih melayani Tuhan. Itu karena Tuhan baik, amin. Nah yang kedua adalah supaya kita bisa bertumbuh, apa yang harus kita lakukan selain kita mati atas kedagingan kita punya media yang baik. Yang kedua ayat 2 bilang seperti ini. Ia memangkas setiap rantingku yang tidak berbuah. Ia juga memangkas setiap ranting yang berbuah untuk disiapkan supaya menghasilkan lebih banyak buah. Jadi kita nggak cukup hanya mati untuk diri sendiri. Pada waktu kita mau bertumbuh, terus mengeluarkan buah yang lebih banyak, biasanya si tukang kebun akan pangkas kita. Kira-kira enak nggak digunting? Sakit ya. Nah sama Bapak Ibu, saya cek-cek kemarin kan, kalau anggur tuh supaya rantingnya bisa banyak gitu buahnya ya. Padahal kan pohonnya kecil sekali ya, tapi bisa nampung bulir-bulir yang banyak-banyak itu. Ternyata dia ada yang namanya pruning Bapak Ibu. Pruning itu proses di mana ranting-rantingnya itu dikerat. Kayak karet itu dikerat gitu ya. Dikorek itu supaya getahnya keluar, dan pada waktu getah itu keluar, nah dia bisa menghasilkan lebih banyak buah. Sama Bapak Ibu, kadangkala dalam kehidupan kita di dalam kekristenan, pada waktu kita itu mau menghasilkan buah, ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu kita sedang menghadapi tekanan ya, entah itu kelemahan kita yang sedang menggerogoti kehidupan kita, entah itu pikiran-pikiran kita yang sedang mengintimidasi kita. Kadang-kadang ada proses-proses seperti itu yang membuat kita itu rasanya sakit dan udahlah ngapain gitu. Tapi kalau kita kerjakan, kita maui, nanti tepat pada waktunya buah itu keluar dalam kehidupan kita. Ya, di dalam komunitas juga seperti itu, karena Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kadang-kadang ada gesekan di komunitas, di gereja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu proses untuk saling mendewasakan kita. Kalau misalnya terjadi ya, karena seperti Kamila dulu di FA juga seperti itu. Kadang-kadang kita bilang, aduh kak, kok dia sih yang dijadwal untuk main pemimpin pujian, suaranya aja tak kemana-mana. Mungkin ada yang ngomong gitu ya. Tapi kakak FA saya selalu bilang, iya itu kesempatan supaya dia bisa belajar baca nada, belajar cara masuknya di mana. Akhirnya teman yang dulu suaranya tak kemana-mana itu sekarang jadi WL Bapak Ibu. Coba dulu mungkin kan pernah dikasih kesempatan gitu ya. Ya, jadi proses dalam hidup kita itu akan ngebuat kita itu semakin berbuah. Jadi kalau hari ini kita lagi diproses, nikmati prosesnya. Amin. Nikmatin prosesnya karena kita tahu bahwa kita itu sedang akan mengeluarkan buah-buah yang baru dalam
kehidupan kita, ya. Nah, jadi kadang-kadang dipangkas secara rohani, mungkin ya dikoreksi, mungkin ada kesulitan, mungkin ada tekanan, badai dalam kehidupan, baik itu secara fisik, mungkin kesehatan, finansial. Percayalah bahwa itu waktu di mana Tuhan sedang ingin mengeluarkan buah-buah dalam kehidupan kita. Asal kita bergantung, ya. Ini yang ketiga. Bagaimana caranya? Melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 katakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita perlu sadari Bapak Ibu, kalau kita mau berbuah kita perlu terus melekat kepada pokok anggur itu, kepada Tuhan. Bangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita. Jadi jangan hanya di hari Minggu, tapi di hari-hari Senin sampai Sabtu kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab kita, ya. Karena apa? Karena Alkitab jelas katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kebalikannya, saya mau balik. Di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya, jadi kita mau pilih mana nih? Mau bisa melakukan segala sesuatu atau mau nggak bisa melakukan segala sesuatu? Kalau saya ditanya, saya mau bisa melakukan segala sesuatu. Kuncinya sederhana, melekat kepada Tuhan. Ya, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Di waktu-waktu kita melihat hari-hari ini, ya, belakangan ini kondisi negara kita juga tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak yang terjadi secara politik yang mana nanti pasti akan mempengaruhi ekonomi dan sebagainya. Tapi percayalah kalau kita yang ada di sini melekat kepada Tuhan, kemudian kita berdoa dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita bisa mengubah kondisi yang tidak baik ini menjadi kondisi yang baik. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Ini waktunya setiap kita orang percaya itu mengeluarkan buahnya. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Matius 7 ayat 17 sampai 18 dan 20 bilang begini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu, dari buahnya lah orang-orang akan mengenal siapa Kristus itu. Kalau kita rindu orang-orang mengenal, mendapat jamahan Tuhan, orang-orang lain itu kenal Tuhan, datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan, orang harus lihat kita itu berbuah. Nah, tapi jangan sampai buah-buahan juga kalau kita belanja di pasar itu ada buah yang manis, ada juga buah yang asem. Kira-kira biasanya buah yang asem suka dimakan lagi nggak? Pasti begitu jeruk lah misalnya, aduh asem, udah nggak dimakan lagi kan ya. Atau kalau ibu-ibu takut buang pasti diolah dikasih gula, dikasih tambahan. Nah, jangan jadi buah yang asam Bapak Ibu. Karena Tuhan rindu kita mengeluarkan buah-buah yang manis dari kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa untuk kita bisa mengeluarkan buah dalam hidup ini, sebenarnya benih itu sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Mazmur 139 bilang seperti itu ya. Pada waktu kita ditenun di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu sudah merajut bahkan hari-hari yang belum kita jalani. Jadi kalau hari ini kondisi kita seperti ini, sebenarnya Tuhan udah tahu Bapak Ibu, karena Dia Allah yang omnipresent, Alpha dan Omega. Nah, persoalannya kita yang nggak tahu kan ya. Nah, benih itu Tuhan udah taruh dalam kehidupan kita, dan saya percaya benih itu walaupun kecil tapi punya efek yang besar karena Tuhan panggil kita untuk berbuah. Tuhan panggil kita untuk jadi saksinya, ya kan, menyelesaikan amanat agung. Nah, tapi kenapa ada orang yang sampai akhir hidupnya
nggak ngelakukan apa-apa di dalam Tuhan, terus akhirnya ya udah selesai aja gitu. Karena nggak mau Bapak Ibu. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Pagi ini juga Tuhan mau katakan bahwa pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau berbuah atau kita tidak mau berbuah? Karena selalu Tuhan itu Allah yang tidak pernah memaksakan. Dia selalu kasih kita kehendak bebas, tapi Tuhan kasih rule, peraturan-peraturan kepada kita untuk kita bisa memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita untuk berbuah itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Persoalannya apakah kita mau menyerahkan benih itu untuk mati, kita mau mati atas kedagingan kita, kelemahan kita. Dan kemudian kita taruh seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, kita rela untuk dibersihkan, dipangkas, dan kita terus senantiasa melekat kepada Tuhan. Jadi hari ini ada 3 pertanyaan yang kita mau bawa pulang bersama-sama. Saya juga sepanjang bulan ini merenungkan ini Bapak Ibu. Sudahkah kita rela mati untuk diri kita sendiri? Sudahkah kita tidak lagi mementingkan diri kita melebihi orang-orang lain di sekitar kita? Gak hanya aku, tapi yuk belajar orang lain, memperhatikan orang lain, berbagi dengan orang lain. Mungkin kita gak bisa bagi uang kita, tapi bagi waktu kita untuk dengerin mereka, doakan mereka. Ya, kemudian bersediakah kita untuk dipangkas, dibersihkan oleh Tuhan? Bersedia nggak kita diproses oleh Tuhan? Walaupun nggak enak, sakit mungkin ya. Tapi pada waktu kita bersedia, saya percaya buah itu akan keluar. Dan yang ketiga, bersediakah kita untuk selalu tersambung, melekat kepada Tuhan? Sama seperti handphone, kalau handphone kita nggak di charger selama berapa waktu, kita bisa terkoneksi nggak dengan teman-teman kita? Nggak bisa. Nah, kita perlu Tuhan Bapak Ibu, karena tadi jelas Alkitab bilang bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi mari hari ini kita berbuah, karena minggu depan sudah ada tema yang baru. Saya pribadi sebenarnya di sepanjang tahun ini 8 bulan ya, saya melihat bahwa Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai-mempelainya. Makin bulan kita makin terus diajak untuk bisa dewasa secara iman. Jadi kita udah gak makan-makan bubur lagi nih hari-hari ini, udah makan makanan keras supaya kita keluar, menyaksikan, menjadi terang buat orang-orang yang lain. Kalau ada yang bilang, Bu hidup saya aja masih acak-acakan, kerja gak karu-karuan dan segala macam. Saya percaya ya, saya terlalu yakin pada waktu kita kejar Tuhan, Matius 6 ayat 33 itu akan jadi bagian kita Bapak Ibu. Pada waktu kita cari Tuhan, kita hidup benar, kita sungguh-sungguh bergumul sama Tuhan, apa yang Tuhan gak bisa kasih buat kita? Makanya kita perlu balik ke Alkitab supaya kita bisa klaim apa yang jadi janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita belum dapat itu, baca firman Tuhan, doakan itu di hadapan Tuhan, perkatakan. Karena perkataan kita itu punya kuasa untuk menciptakan. Jangan kita pakai perkataan kita untuk jadi mematikan diri kita sendiri. Ada orang yang mengatakan, matilah aku. Jangan. Pakai perkataan kita untuk memberkati, menguatkan, menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Bapak Ibu nanti lihat ya di YouTube ya, kan sekarang nih anak-anak kan muda kan lebih cepat ya. Ada seorang peneliti ilmuwan Jepang, saya lupa namanya siapa. Dia melakukan eksperimen dengan air yang biasa. Satu air ditaruh di dalam wadah, masing-masing ditaruh di dalam wadah. Jadi ada 2 wadah air. Di wadah yang pertama dia kutukin terus air itu, kamu jelek, pokoknya dia kutukin. Di air yang satunya lagi, dia ngomong yang indah-indah, kamu cantik, kamu luar biasa. Sebulan Bapak Ibu, dia pakai alat untuk bisa melihat bentuk air itu. Yang dikutukin itu berubah menjadi bentuk yang emang jelek sekali. Dan warnanya hitam. Tapi yang dikasih berkat, yang dikasih ucapan-ucapan yang positif, airnya jadi kristal-kristal yang cantik-cantik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube. Saya pernah praktekin itu dulu waktu SMA karena kami belajar soal perkataan di FA, di tanaman, di tumbuhan. Dan itu realita, saya sampai terkagum-kagum, ya ampun segitu berkuasanya mulut ini ya untuk bisa menciptakan atau mendatangkan kutuk buat kehidupan kita. Jadi mari mulai hari ini kita berbuah dari hal-hal yang sederhana. Kalau hari-hari ini kita melihat bangsa kita, kan netizen Indonesia katanya suka sekali cepet gitu ya. Kita dikenal dengan negara yang ramah, tapi hari-hari ini enggak Bapak Ibu, jari kita enggak ramah.
Nah, mari kita berdoa, ucapkan kata-kata yang baik buat bangsa ini supaya terjadi perubahan. Kalau bangsa ini berubah, hidup kita juga berubah. Amin Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ini waktunya kita harus berbuah buat Tuhan. Supaya apa yang jadi janji Tuhan buat setiap kita, buat gerejanya, buat bangsa ini digenapi Bapak Ibu. Ada banyak sekali pekerjaan besar yang Tuhan rindu untuk kita sama-sama lakukan hari-hari ini. Yuk mari kita sama-sama tangkap hatinya Tuhan. Kita berbuah dengan cara apa? Mati untuk kelemahan kita. Kemudian kita rela untuk dipangkas dan kita melekat kepada Tuhan. Saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Makasih Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mungkin kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Kita mungkin sudah ogah-ogahan dengan Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini. Bakar lagi seluruh kehidupan kita untuk boleh melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau mengingatkan kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang Menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar lagu ini boleh menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mungkin hari-hari ini kita jauh dari Tuhan,
Hubungan kita rusak oleh karena tekanan kehidupan, kita luka dengan orang-orang sekitar kita. Mari hari ini datang sama Tuhan. Dia Allah yang selalu menantikan kehadiran kita. Oh Rabashandara barala 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 barala. Tuhan, kami percaya pagi ini Kau berbicara untuk setiap kami ya Tuhan. Ya rala barala barala shandara la takarala barala barala barala. Kami mau datang kepada Tuhan karena kami tahu bahwa berbuah adalah tanggung jawab kami sebagai orang percaya Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersama-sama sehati, kami mau berjanji di hadapan-Mu. Kami mau terus berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pakailah hidup setiap kami Tuhan. Oh ya ralaba sate. Kami mau belajar untuk mati atas diri kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk boleh bersuka cita pada waktu Tuhan sedang membersihkan kehidupan kami. Karena kami tahu itu caranya untuk kami boleh berbuah ya Tuhan. Kami mau bergabung di dalam komunitas ya Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan biarlah Tuhan hari demi hari kami boleh semakin memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berjalan makin hari makin kuat menghadap Engkau di Sion ya Tuhan. Oh ya pagi ini kami buka hidup kami Tuhan. Kami buka hidup kami Tuhan. Biar Engkau boleh bertata atas kehidupan kami. Engkau punya otoritas Tuhan, sehingga setiap hari kami boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyelaraskan hidup kami dengan Tuhan hari-hari ini. Oh, supaya buah-buah itu muncul dalam kehidupan kami, sehingga terang Tuhan boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sehingga seisi rumah kami, orang-orang yang terdekat dengan kami, boleh menikmati terang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus Engkau yang ajar kami, pimpin kami, tuntun kami lebih lagi. Karena kami tahu kami terbatas Tuhan. Tapi kami tahu ada Roh Kudus yang tinggal dan berdiam dalam hidup kami, yang akan terus mengajari kami, menuntun kami, sampai kami boleh mengalami kesempurnaan dengan Engkau Tuhan. Urapi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya pagi ini Kau melakukan kelepasan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan angkat, bahkan yang menerima, yang membutuhkan terobosan dalam hidup. Kami percaya kami pulang, kami bawa terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada breakthrough dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ke depan kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat melalui kehidupan kami, ada orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini. Memberkati pekerjaan, rumah tangga daripada umat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya damai, sukacita, anugerah Tuhan berlimpah-limpah turun atas seluruh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk GBI Sutomo Tower Tuhan. Kami terus memberkati, kami percaya bahwa tuaian banyak dan Tuhan akan kirimkan di minggu-minggu yang akan datang. Amin. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan mengirimkan banyak jiwa ke tempat ini. Amin. Pada waktu kami meninggikan Tuhan, kami percaya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Urapi gembala di tempat ini Tuhan, urapi Pak Andrew dan keluarga, bahkan koordinator yang ada Pak Edward dan seluruh keluarga yang ada, berkat Tuhan turun memerintah atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Niko, Pak Bambang, Pak Edi dan dua associate pastor yang ada. Kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna ya Tuhan. Kami bersyukur dari tempat ini kami mau terus berdoa, mengangkat tangan kami
untuk negeri yang kami kasihi Tuhan. Kami mau katakan shalom Indonesia. Damailah, biar damai sejahtera Allah itu yang turun menguasai seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 38 provinsi yang ada Tuhan. Kami berdoa terang Tuhan turun atas pemerintahan kami. Untuk situasi yang ada hari-hari ini kami percaya Tuhan ambil kendali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, bahkan masa transisi yang ada Tuhan. Kau berkati hari-hari seluruh kepala lembaga-lembaga tinggi negara. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, kiranya juga memberkati mereka dengan hikmat dan roh yang takut akan Engkau lebih lagi. Kami terus memberkati bangsa dan kota kami Tuhan. Kami memberkati daratannya, lautannya, udaranya. Biar semuanya dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk umat pilihan-Mu. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah ada berkat damai sejahtera sentosa atas tembok-tembok dan puri-puri-Mu hai Yerusalem. Dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas negara-negara yang bertikai di Timur Tengah. Kami percaya Tuhan Engkau pegang kendali atas segala sesuatunya. Biar berkat yang ada di rumah Tuhan, yang ada di Israel boleh mengalir ke bangsa kami, ke negeri kami Tuhan, ke Indonesia, bahkan atas setiap kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan sebentar kami akan pulang. Kami rindu Tuhan memberkati kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Namun sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan tangan dan hati kita ke surga dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk berbuah dari mulai hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Mari kita berikan yang terbaik dan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia karena Allah Bapa kita. Saat ini bersama saya Kevin Benaya Raja Gugu akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, hari ini akan dibuka kelas KOM seri 200 khusus minggu di GBI Rumah Persembahan yang akan dimulai hari ini 25 Agustus 2024. Diadakan setiap minggu pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Tebu 3 dan 4. Syarat mengikuti KOM 200 yaitu sudah lulus KOM seri 100. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mercy Payong di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Orang tua juga harus memiliki pencapaian dalam hal prestasi. Baru kemudian anak-anak muda itu mengikuti.
Atau istilahnya begini, pada waktu kita menjadi seorang gembala, pada waktu kita menjadi seorang pengajar, pada waktu kita menjadi seorang pemimpin, nah growth dari buahnya, dari pelayanannya gimana? Karena itu nanti yang akan menjadi daya tarik dari anak-anak muda untuk mengikuti. Karena ada success story di situ. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru STT Pelita Kebenaran yang telah terakreditasi BAN PT, baik institusi maupun seluruh prodi, membuka kesempatan bagi pendaftaran untuk tahun ajaran 2024-2025 di program Sarjana, Magister Prodi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, serta program doktoral. Tersedia kelas matrikulasi bagi lulusan yang non-linear. Mari segera mendaftar. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Oyin Salimah. Saya alumni STT Pelita Kebenaran tahun 2019 dan saat ini saya sedang mengajar di Institut Anak Muda Kabupaten Dari Serdang. Kata-kata motivasi untuk kita pada pagi hari ini, belajarlah selagi masih muda agar tidak miskin ilmu di hari tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya alumni dari Institut Pelita Kebenaran Medan dan pada saat ini saya sedang mengajar di SD Negeri Tembilang, Kecamatan Gunung Stempel, Kabupaten Medan. Terima kasih. YSKI telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan diskon spesial khusus jemaat keluarga besar GBI Medan Plaza dengan persyaratan membawa kartu anggota jemaat atau KAJ atau surat pengantar dari klinik YSKI dengan kontak person Ibu Vera di nomor berikut ini. Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan juga memberikan harga khusus untuk pemeriksaan kesehatan pranikah atau paket premarital dengan paket dan harga sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Dan kami menginformasikan juga bahwa gembala pembina kita, Bapak Pendeta Bambang Jonan, tidak pernah memiliki akun Instagram maupun Facebook. Oleh karena itu, untuk menghindari informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh pembuat akun tersebut di kemudian hari, maka kami mengharapkan pengerja dan jemaat tidak memfollow atau mengikuti akun tersebut, dan Bapak, Ibu, Saudara dapat juga melaporkan akun serta memblokir akun tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Karena kasihnya kepada Tuhan, maka orang Majus datang sujud menyembah Tuhan dan membawa persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya karena kita mengasihi Tuhan, hari ini kita datang dengan membawa penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua. Terima kasih kepada Ibu Mindo yang telah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini dengan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati Ibu berlimpah-limpah dan diberi kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat yang ada di tempat ini agar dapat bergabung di dalam kelompok Family Altar atau FA, yaitu FA 01, itu dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 7 malam. Dan ibadah FA 02 dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 7 bertempat di ruangan ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral,
seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dapat menghubungi kami para pelayan Tuhan di tempat ini atau kepada Bapak Edward di nomor HP 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 546041976. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan RAM di GBI Rumah Persembahan dapat memasukkannya ke dalam amplop dengan keterangan RAM atau via transfer dengan menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Sutomo Tower atau dapat scan barcode yang tertera di banner di depan. Jemaat dapat juga menyaksikan tayangan ulang ibadah GBI Sutomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Sutomo Tower serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati.